Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan demo proyek UAS mata kuliah Bahasa Pemrograman 3 menggunakan kode Igniter 4 dan MySQL. Judul dari website kami adalah Sistem e-Voting Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang disusun oleh kelompok 1. Dosen pengampunya adalah Bapak Abdul Yamin SPDMkom pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 3. Berikut adalah daftar dari nama anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tema. Jadi, tema yang kami gunakan adalah sistem e-voting pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Masalah yang ingin kami selesaikan yaitu ketidakefisiensian metode pencoblosan manual. Oleh karena itu, kami menciptakan website ini sebagai jawaban dari masalah tersebut. Dan target dari eh, website kami, target penggunanya adalah siswa. Lanjut, kita masuk pada eh, struktur proyek CI4 kami. Berikut adalah struktur dari proyek kami. Kita lihat satu-satu. Pertama dari controllers. Di controllers ada out dan beberapa file lainnya. Untuk membuat file ini, kami menggunakan terminal. Misalnya di sini saya buat. Lalu menggunakan kode php spark make controller user. Jadi dengan menekan enter pada kode ini, maka akan dibuatkan file di controller yang bernama user. Saya tidak mengenterkannya karena user PHP sudah ada di sini. Dan begitu juga selanjutnya. Kami juga membuat misalnya di sini PHP spark make model user model. Yang dimana jika di enter, maka pada models ini akan tampil file baru yang bernama user model. Di sini saya tidak enterkan karena sudah ada. Dan kami juga membuat menggunakan terminal lagi. Di sini misalnya kami membuat migration create user table. Nah, jika di enter, maka jika kita lihat pada file migration ini akan dibuatkan satu file yang bernama file user table php. Di sini karena sudah ada, saya tidak enterkan lagi. Lalu kita lanjutkan melihat file-file yang ada pada folder-folder berikut ini. Selanjutnya setelah kita lihat dari controller tadi, kita lihat pada file migration-nya. Di sini kami memiliki 5 file migration, yaitu user table, periode table, dan sebagainya yang dapat dilihat di sini. Lalu lanjut kita lihat pada folder models. Di sini kami juga memiliki 2 file, kandidat model PHP dan user PHP. Dan yang terakhir, pada file view di out, kami memiliki banyak form seperti admin form, bilik suara, dan lain sebagainya yang dapat dilihat pada tampilan berikut. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Muhammad Hidayatullah dengan NIM 2523061. Saya akan melanjutkan bagian database, ERD, dan migration. Ini adalah file migration, yaitu ada 5, user tabel, periode tabel, kandidat tabel, pemilihan tabel, dan surat tabel. Yang sebelum ini kita akan membuat suatu tabelnya. Jadi kita akan menggunakan kode PHP spark make -2 migration suara tabel. Maka setelah kita menekan enter, maka dia akan terbuat suatu file tabel. Selanjutnya melarasi antar tabelnya. Kalau user tabel, user ke pemilih, yaitu one to one, user ke periode, one to many, kandidat ke suara, one to many, pemilih ke suara one to one atau one to many. Selanjutnya kita akan diarahkan ke login atau register. Yang pertama, ini adalah halaman registernya.
Pertama kita harus membuat suatu akun, yaitu username-nya Gio MH, dan emailnya at gmail.com. Passwordnya, konfirmasi password. Selanjutnya role. Di role ini ada dua pilihan, yaitu admin dan siswa. Perbedaannya adalah di akun admin ini kita bisa melakukan proses CRUD pada menu informasi kandidat, sedangkan siswa tidak bisa. Selanjutnya kita akan menekan register. Pendaftaran akun berhasil, lanjut ke login. Di sini kita akan membuat emailnya. Sebelum kita akan melogin yang password yang benar, maka kita tes loginnya salah atau errornya. Di sini ada notifikasi login gagal karena passwordnya belum kita isi atau salah. Setelah itu kita akan membuat password yang benarnya, maka pendaftaran akun berhasil. Dan muncul notifikasi login berhasil. Ini tandanya jQuery ajak berhasil dan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role-nya, yaitu admin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafa Andradi Kaputra Z dengan NIM 2523056 akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini kita akan masuk kepada dashboard admin yang dimana sudah dibuat sama teman saya tadi dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika login, kita akan masuk ke dashboard admin. Nah, tadi muncul query-nya. Di sini kita akan menampilkan yang namanya CRUD secara lengkap. Bisa kita lihat pada informasi kandidat, kita bisa melakukan tambah kandidat baru. Nah, dengan kita menambahkan kandidat baru, maka akan muncul. Misal, di sini kita akan pilih saja paslon 3, namanya ini. Nah, tahun ajarannya ini, nama wakilnya ini. Untuk choose file-nya kita langsung pilih. Nah, setelah kita pilih, maka kita buat visi misinya. Visi misinya terserah saja karena kita hanya mengujikan apakah tersimpan datanya atau tidak. Dengan kita mengklik simpan, maka akan muncul kandidat nomor 3. Nah, untuk menguji CRUD yang lainnya, nah kita lakukan lagi edit. Apakah bisa diedit? Misal saya ingin membuat namanya di sini Diki. Nah, ketika kita ubah, simpan, maka ubah namanya Diki. Lalu di sini kita akan melakukan hapus data. Dengan kita menghapus data, apakah datanya akan hilang? Maka datanya akan hilang. Hanya tersedia kandidat nomor 1 dan nomor 2 saja. Tadi kan ada 3, maka sekarang cuma 2. Lanjut kita akan masuk kepada dashboard siswa. Di sini saya sudah membuatkan untuk yang siswanya yaitu 1 sampai 4. Ketika login, maka login akan berhasil dan munculkan query di sini. Login yang sukses. Nah, sebelum kita melihat informasi kandidat, kita akan melihat hasil suara. Hasil suara sebelumnya adalah 8 ya. Jadi ada 8 orang yang memilih. Kita lihat informasi kandidat. Nah, di sini pada dashboard siswa tidak tersedia edit ya, karena kita bukan admin. Ketika kita buka bilik suara, nah kita disuguhkan dengan dua kandidat. Kita memilih Rafa atau Rafiq. Di sini kita akan milih Rafiq. Bisa kita ingat dulu, di sini ada 8 ya. Kita pilih Rafiq. Nah, oke. Nah, kita akan kembali ke dashboard dan kita akan kembali ke bilik suara. Apakah menambah? Nah, suaranya masuk ada 9 karena kita sudah memilih. Bisa kita lihat di sini, ada 4 orang memilih paslon 1, ada 5 orang memilih paslon 2 dengan presentasinya masing-masing. Lalu, pada tabel ini juga memuat beberapa tabel. Ya, pada halaman ini maksud saya ada beberapa tabel, yaitu ada tabel kandidat, tabel bilik suara, dan juga tabel suara hasil suaranya. Sekian dari saya, ya. Saya kembalikan atau saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, saya Septia Densa Putri dengan NIM 25.3055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai layout bootstrap dan template dinamis. Yang dimana ini adalah merupakan file dari layout.
contoh dari tampilan action. Ini merupakan contoh dari tampilan action. Dan contoh dari tampilan section. Ini adalah contoh dari tampilan section. Kami menggunakan Bootstrap, yang dimana website ini digunakan untuk siswa dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS agar dapat mempermudah sekolah dalam pemilihan serta mempermudah dalam hasil voting. Layout dinamis kami menggunakan header dan sidebar, yang dimana ini adalah menu dari sidebar. Ringkasan fitur aplikasi kami yaitu website ini memiliki fitur CRUD pada informasi kandidat di akun admin, lalu ada fitur pencoblosan dan pemantauan hasil suara. Pembagian tugas di setiap kelompok kami yaitu yang mana bagian dashboard dan menu-menu dibuat oleh Rahmadi Rafiq dan Dio Emidatullah. Dan bagian from register dan login serta menghubungkannya ke dashboard admin dan siswa yaitu Rafa Hendriadi. Dan serta pembuatan laporan akhir proyek kami yaitu dibuat oleh saya sendiri. Kendala yang kami hadapi yaitu di penghubung login ke dashboard. Solusinya kami dapat menyelesaikan masalah ini dengan menonton video Bapak. Sekian demo proyek UAS kami. Terima kasih.